Di video sebelumnya, saya sudah pernah membagikan tutorial migrasi atau clone OS menggunakan aplikasi Aome Backupper. Nah, pada video ini, saya akan membagikan lagi tutorial migrasi OS masih dari Aome, tetapi kali ini menggunakan Aome Partition Assistant Professional Edition. Tutorial ini akan saya lakukan di laptop saya dengan OS Windows 11 yang terinstal di harddisk berukuran 250 GB. OS-nya akan saya migrate atau clone ke SSD WD Green berukuran 120 GB. Dalam laptop ini, harddisknya terbagi menjadi dua partisi, yaitu partisi sistem C dan data 2D. SSD terbaca sebagai local disk G, kemudian di sini juga terpasang sebuah SSD eksternal yaitu disk F sebagai lokasi simpan screen recording tutorial ini. Oke, sebelum migrasi OS ke SSD, langkah pertama adalah mengosongkan partisi yang ada di SSD. Caranya adalah masuk ke disk management, kemudian pilih partisi dalam SSD, lalu klik kanan, delete volume. Lakukan hingga tidak ada lagi partisi dalam SSD, sehingga SSD berstatus unallocated. Setelah itu buka Aome Partition Assistant. Nah, di sini terlihat ada 3 disk. Yang pertama adalah disk 0, yaitu hard disk versi OS yang akan kita migrasikan. Kedua yaitu disk 1 adalah SSD yang akan menjadi target clone atau migrasi. Lalu disk 2 adalah SSD eksternal sebagai lokasi simpan screen recording. Untuk memulai migrasi OS, klik Migrate OS di kiri atas. Muncul jendela Migrate OS Wizard. Klik Next. Muncul daftar disk yang tersedia untuk dijadikan target migrasi. Pilih partisi unallocated yang ada di SSD target. Dalam video ini unallocated di disk 1. Muncul pilihan Resize Partition, yang mana ini merupakan ukuran partisi C yang nantinya terbentuk di SSD target. Di sini teman-teman bisa memilih apakah keseluruhan space di SSD akan dijadikan partisi sistem C atau sebagian saja. Jika ingin sebagian saja, geser ke kiri bulatan kecil di ujung partisi. Sesuaikan space yang ingin dijadikan partisi sistem C. Setelah digeser ke kiri, sisanya akan menjadi unallocated, yang nantinya bisa teman-teman jadikan partisi baru sebagai partisi data. Klik Next untuk melanjutkan. Muncul catatan bahwa di beberapa kasus, sistem tidak akan langsung boot via SSD setelah restart. Ubah boot priority di UEFI BIOS ke SSD jika misalnya partisi sistem C tetap berada di hard disk. Klik Finish, maka di sini partisi sistem C sudah diplot ke SSD. Nah, pada titik ini, teman-teman masih bisa kembali untuk merubah atau membatalkan langkah-langkah tadi jika diinginkan, dengan mengklik Undo atau Discard. Jika dirasa pas, klik Apply untuk mengeksekusi proses migrasi OS. Muncul jendela Pending Operation. Klik Proceed untuk memulai proses clone partisi sistem. Tunggu proses ini hingga selesai. Lama tidaknya tergantung banyak dan besarnya file yang ada di sistem C. Semakin besar akan semakin lama. Jika proses clone partisi sistem C sudah selesai, akan muncul jendela kecil yang menyatakan semua proses sudah komplit. Klik OK. Maka di sini terlihat partisi sistem sudah terbentuk di SSD dengan drive letter E dan sebuah partisi EV. Di sini juga terlihat partisi reserve dan partisi recovery tidak tercopy. Namun ini bukan masalah karena partisi reserve dan isinya sudah digabung ke partisi sistem C. Sehingga parameter boot dan file penting yang berhubungan dengan booting Windows hingga BitLocker sudah berada di partisi sistem C. Lalu bagaimana dengan partisi recovery? Partisi recovery bisa kita clone secara manual agar tidak tertinggal di hard disk. Namun sebelum itu kita restart dulu laptopnya untuk menyelesaikan proses migrasi. Oke, setelah di restart, di sini terlihat proses migrasi sudah berhasil. Dilihat dari ukuran partisi sistem C. Untuk memastikan lagi, kita bisa buka disk management, lalu klik kanan disk yang ada partisi C di dalamnya. Kemudian pilih properties, maka di sana akan langsung terlihat bahwa disk tersebut adalah SSD WD Green. Jika pada proses restart ini ternyata partisi C masih berada di hard disk, teman-teman bisa masuk BIOS dan ubah boot priority ke SSD. Kemudian selanjutnya adalah cara mengclone partisi recovery agar tidak tertinggal di hard disk. Di sini saya tidak melakukan rekam layar karena proses ini berisi restart dan masuk ke WinPE. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ukuran partisi recovery ini, yang mana di sini terlihat ukurannya 601 MB. Kemudian kita harus menyediakan unallocated space di disk C sebesar 600-an MB, yang mana nanti akan menjadi target lokasi clone partisi recovery. Caranya adalah klik kanan partisi C, kemudian pilih split partition. Pada jendela split partition, buat new partition size sekitar 600-an MB. Lalu klik OK. Maka akan terplot sebuah partisi baru di kanan partisi C. Kemudian buat partisi baru ini menjadi unallocated dengan klik kanan, pilih delete partition. Muncul jendela, klik OK.
Kemudian klik apply di kanan atas agar proses pembuatan unallocated partition dieksekusi. Muncul jendela, centang check partition di kiri bawah, lalu klik proceed. Muncul jendela lagi, kemudian klik OK untuk mengeksekusi. Maka setelah itu sistem akan reset ke WinPE, lalu tunggu prosesnya. Jika muncul jendela, klik Restart Now. Setelah masuk desktop, langsung buka aplikasi Aomi. Karena partisi target sudah tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mengclone partisi recovery. Klik kanan partisi recovery, pilih clone partition, muncul jendela, pilih clone partition quickly, dan klik next. Pilih partisi target yang sudah dibuat tadi, lalu klik next. Pada drive letter, pilih none karena partisi recovery memang aslinya tanpa drive letter. Klik finish, lalu klik apply di kiri atas. Muncul jendela, klik proceed. Lalu klik yes, maka proses clone partisi akan berjalan. Klik OK jika sudah selesai. Dan proses clone partisi recovery sudah selesai. Pada titik ini, migrasi OS lengkap dengan partisi recovery sudah berhasil. Setelah ini, teman-teman bisa bebas menghapus partisi sistem yang lama yang dalam video ini sudah menjadi partisi E. Kemudian partisi AV, RSV, dan partisi recovery yang ada di harddisk bisa dihapus. Kemudian space kosong yang ditinggalkan bisa dibuat menjadi partisi baru, menjadi storage data biasa. Oke teman-teman, demikian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.